Assalamualaikum sahabat desain, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di channel Musliadi Arafah, channel tutorial desain dan ide bisnis desain. Kali ini kami hadirkan tutorial desain poster hari ulang tahun TNI yang ke-77 tahun dengan tema TNI adalah kita. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan tentunya share agar video kami bermanfaat untuk semua. Yuk, kita belajar bareng desain. Selamat menyaksikan. Let's go. Perhatikan baik-baik ya, karena desain itu sangat mudah, akan tetapi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Seperti pemilihan item, tulisan, dan background, serta imajinasi yang tinggi agar menghasilkan desain sesuai harapan. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI lahir dari kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan untuk memperbaiki suasana yang sesuai dengan dasar militer internasional dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau disingkat TRI. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI. Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949, TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, di samping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka melalui Biro Perjuangan dan TNI Masyarakat, sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam DI di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta di mana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kesatuan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar KMB pada akhir tahun 1949, dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS APRIS yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI atau APRI. Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950 sampai 1959 mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah inter TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau disingkat IPKI yang ikut sebagai kontestan dalam pemilihan umum tahun 1955.
Periode yang juga disebut periode demokrasi liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagai bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Aprah. Di Makassar pemberontakan Andi Aziz dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sementara itu DTII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 pemerintah revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta PRRI Permesta melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan ini dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. Menyatukan kekuatan angkatan bersenjata di bawah suatu komando diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah berpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menampakkan pengaruh ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden Panglima tertinggi ABRI untuk mempertimbangkan kepentingan politiknya. Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30 SPKI mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut, TNI berhasil mengatasi situasi kritis, menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan rakyat, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan HAMKAM dan sebagai kekuatan Sospol sebagai alat kekuatan HANKAM. ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan Sospol, ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catudharma Eka Karma Cadek. Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Di sisi lain, ABRI juga melakukan integrasi internal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa atau AMD. Peran, fungsi, dan tugas TNI dulu ABRI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagai mana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional dan bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden serta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang
berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, serta membantu pemerintah dalam mengaman pelayanan dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya. Sesuai dengan tuntunan reformasi TNI tetap pada komitmen menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik di masa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan beberapa perubahan yang cukup signifikan. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntunan reformasi dan keputusan politik negara. Sebelum selesai, ada kutipan dari Panglima Jenderal Sudirman. Tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit negara Republik Indonesia yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya. Itulah sejarah singkat tentang TNI. Dirgahayu TNI, semoga tetap menjadi panutan buat kita semua.
Terima kasih sudah menonton video kami. Saran dan kritik silahkan di kolom komentar. Dan silahkan request tutorial desain apa yang kalian ingin lihat. Insya Allah kami akan buatkan. Akhir kata, tetap cintai pasanganmu, jangan selingkuh apalagi KDRT. Karena pasanganmu gambaran pribadimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.